Saham PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama ada analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis mengenai kinerja perusahaan secara menyeluruh. Biasanya analisis fundamental ini digunakan oleh para investor yang berinvestasi dalam jangka waktu panjang. Dari 87 perusahaan sektor consumer non-cyclical, saya kerucutkan menjadi 19 perusahaan dengan subindustri proses food, termasuk di dalamnya PT Mayora Indah Tbk. Berikut nama-nama dari ke-19 perusahaan tersebut, dimulai dari 3 pilar Sejahtera Food Tbk sampai 3 Raksa Satria Tbk. Berikut rasio keuangan dari ke-19 perusahaan tersebut, dimulai dari return on equity, debt to equity ratio, price earning ratio, price to book value ratio, sampai dividend yield dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya ada analisis ranking dari ketiga perusahaan, yaitu Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, Indofood Sukses Makmur Tbk, dan Mayora Indah Tbk. Di sini ada 5 rasio keuangan, yaitu ROE, DER, PER, PBVR, dan dividend yield. Yang pertama ada ROE. Semakin besar ROE yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka akan semakin baik. Di antara ketiga perusahaan ini, ROE yang paling besar yaitu Mayora Indah Tbk sebesar 27,80%. Selanjutnya DER. Semakin kecil DER yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan semakin baik. Dari ketiga perusahaan, DER yang paling kecil yaitu Mayora Indah Tbk sebesar 75,49%. Selanjutnya PER. Semakin kecil PER yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka akan semakin baik. Dari ketiga perusahaan ini, PER yang paling kecil yaitu Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar 8,57 kali. Selanjutnya ada PBVR. PBVR yang dimiliki perusahaan semakin kecil maka akan semakin baik. Yang pertama yang paling kecil yaitu Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar 1,31 kali. Yang terakhir ada dividend yield. Semakin besar dividend yield yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin baik. Dari ketiga perusahaan ini, dividend yield yang paling besar yaitu Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar 4,41%. Jika diurutkan dari jumlah ranking yang paling besar, PT Mayora Indah Tbk menempati posisi kedua, dan jika diurutkan dari jumlah ranking yang terkecil, Mayora juga menempati posisi yang kedua. Selanjutnya ada income statement. Net income yang didapatkan oleh PT Mayora Indah Tbk meningkat dari tahun 2016 sampai 2019 dan memiliki hasil yang sama pada tahun 2020 dengan tahun 2019. Mengalami sedikit penurunan di bulan Maret 2021. Revenue yaitu pendapatan dikurangi beban-beban. Revenue dari PT Mayora Indah Tbk mengalami peningkatan mulai tahun 2016 sampai 2019 dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 serta mengalami penurunan juga di bulan Maret 2021. Kenapa di sini masih 4%? Karena terhitung mulai dari Januari sampai Maret 2021. Net profit margin mengalami peningkatan dari tahun 2016, mengalami penurunan sedikit di tahun 2018 dan terus meningkat sampai Maret 2021. Selanjutnya ada equity. Equity dari PT Mayora Indah Tbk mengalami peningkatan mulai dari tahun 2016 sampai Maret 2021. Liabilities perusahaan Mayora Indah Tbk mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020 sampai Maret 2021. Hal ini merupakan hal yang baik untuk perusahaan. Selanjutnya ada aset. Aset yang dimiliki oleh Mayora Indah Tbk mengalami peningkatan mulai dari tahun 2016 sampai Maret 2021. Dari perusahaan juga mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai Maret 2021. Hal ini merupakan hal yang baik juga untuk perusahaan.
Selanjutnya ada cash flow. Cash flow adalah kenaikan atau penurunan jumlah uang yang dimiliki oleh bisnis, institusi, atau individu. Yang pertama ada operating. PT Mayora Indah Tbk mengalami penurunan di tahun 2018 tapi mengalami peningkatan di tahun 2020 dan mengalami penurunan di bulan Maret 2021. Investing Mayora Indah Tbk mengalami penurunan di tahun 2019 dan mulai meningkat lagi di tahun 2020 sampai Maret 2021. Untuk financing sempat mengalami penaikan di tahun 2018, penurunan di 2019 sampai 2020 dan mulai mengalami peningkatan di bulan Maret 2021. Selanjutnya ada cash reserve yang mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai Maret 2021. Selanjutnya ada net cash range yang mengalami kenaikan, penurunan, dan kenaikan. Selanjutnya ada earnings, dividen per share mengalami kenaikan mulai dari tahun 2016 sampai 2019. Earning per share-nya mengalami peningkatan juga dari tahun 2016 sampai 2020. Sedangkan dividen payout ratio-nya mengalami kenaikan dan penurunan di tahun 2019 sampai 2020. Selanjutnya ada overview perusahaan. Yang pertama ada previous close. Dari di sini itu adalah nilai dari saham pada hari itu sekitar 2.540, mengalami penurunan 60 atau minus 2,31%. Mengalami peningkatan tahun 2017, penurunan di 2018, meningkat dan turun tahun 2019 sampai 2020 dan mulai mengalami peningkatan lagi di tahun 2021. Previous close adalah harga penutupan kemarin. Mayora Indah Tbk menutup harga di hari kemarin pada harga 2.600. Open yaitu harga pembukaan hari ini. Day range yaitu perkiraan harga dari yang murah sampai yang mahal, dimulai dari 2.540 sampai 2.600. Selanjutnya ada volume shares, turnover IDR yaitu volume shares tadi maksudnya jumlah lembar saham yang diperdagangkan pada hari itu. Turnover itu jumlah transaksi di hari itu. Frekuensi jumlah berapa kali saham diperdagangkan. Average price harga rata-rata saham hari itu. Per perbandingan harga saham dengan laba. Dan yang terakhir ada market cap, harga dari perusahaan yaitu 56,79 triliun. Selanjutnya ada analisis fundamental kualitatif. Dimulai dari profil PT Mayora Indah Tbk, ada nama perusahaan, alamat kantor, alamat pabrik, serta pengaduan konsumen, email untuk pengaduan konsumen, untuk investor relation, pengaduan pelanggaran, serta lamaran atau ketenaga kerjaan. Sejarah perusahaannya, Mayora Indah Tbk didirikan pada 17 Februari 1977 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1978. Kantor pusat Mayora berlokasi di Gedung Mayora, Jalan Tomang Raya nomor 21-23 Jakarta. Berdasarkan anggaran perusahaannya, ruang lingkup kegiatan Mayora dalam menjalankan usaha dalam bidang industri seperti wafer, biskuit, kembang gula, dan kopi. Pada tanggal 25 Mei 1990, Mayora memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham IPO kepada masyarakat sebanyak 3 juta dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Dengan harga penawaran 9.300 per saham.
Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Juli 1990. Selanjutnya ada komposisi saham, dimulai dari pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih. Ada PT Yunita Branindo, PT Mayora Dana Utama, Jogi Hendra Atmaja, dan masyarakat. Selanjutnya ada anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang memiliki saham perseroan, yaitu ada Jogi Hendra Atmaja sebagai komisaris utama, Andre Sukendra Atmaja sebagai direktur utama, dan Henrik Polisar sebagai direktur keuangan. Yang ketiga ada kelompok pemegang saham masyarakat yang masing-masing memiliki kurang dari 5% saham perseroan. Selanjutnya ada beberapa penghargaan yang pernah diperoleh oleh PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2015, 2018, 2019, 2020, sampai yang terbaru 2021. Selanjutnya ada Corporate Social Responsibility. CSR perusahaan terhadap lingkungan hidup, yaitu perseroan bekerja sama dengan pihak profesional dalam pemanfaatan kembali limbah padat yang dihasilkan dari proses pengolahan instalasi pengolah air limbah dari pabrik untuk diolah menjadi pupuk organik yang bisa digunakan oleh petani untuk menyuburkan lahan pertaniannya. Selanjutnya yang kedua, praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Perseroan menghargai keberagaman dan berkomitmen untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama terhadap kesempatan untuk mengembangkan dan meniti jenjang karir mereka di dalam perseroan sesuai kompetensinya masing-masing. Sebagai perwujudannya, perseroan telah melakukan hal-hal berikut seperti sarana dan keselamatan kerja, tingkat perpindahan karyawan yang kurang lebih 6%, tingkat kecelakaan kerjanya sekitar 0,02% pada tahun 2018, pendidikan atau pelatihan yang diberikan kepada karyawan sekitar 53,6 jam, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan. Salah satunya dilakukan dengan membuat kuesioner service level karyawan, sehingga seluruh keluhan dapat dijadikan pertimbangan untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga ada pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Dalam hal penggunaan tenaga kerja lokal, 100% tenaga kerja yang bergabung dengan perseroan adalah tenaga kerja Indonesia. Pemberdayaan bagi masyarakat yang berada di sekitar tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya dilakukan dengan memberi kesempatan untuk bergabung sebagai pekerja perseroan. Selanjutnya ada tanggung jawab produk. Hasil produksi perseroan adalah makanan dan minuman. Karenanya, kesehatan dan keselamatan konsumen mendapatkan prioritas utama. Tanggung jawab perseroan terhadap produk yang dihasilkan sudah mulai sejak bahan baku baru tiba dan belum diterima oleh personel penyimpanan atau gudang bahan baku perseroan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap bahan baku yang akan diterimanya sampai ke produk yang akan didistribusikan kepada konsumen. Produk unggulan dari PT Mayora Indah Tbk ada permen, Kopiko, Kiss, Coki-Coki, Energen, kopi, Beng-Beng, Astor, wafer, dan biskuit. Perusahaan Mayora Indah Tbk juga rajin membagikan dividen dimulai dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, sampai 2020. Selanjutnya ada good corporate governance. Aspek yang A yaitu hubungan perusahaan terbuka dengan pemegang saham dalam menjamin hak-hak pemegang saham. Prinsip yang pertama yaitu meningkatkan nilai penyelenggaraan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Berikut hal yang direkomendasikan dan ini telah dilaksanakan. Seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris perusahaan terbuka hadir dalam RUPS tahunan
Ini belum dilaksanakan tapi sudah menjadi catatan. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu meningkatkan kualitas komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor. Yang pertama, ada perusahaan terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Telah dilaksanakan. Ada aspek yang B, fungsi dan peran Dewan Komisaris. Prinsip yang ketiga yaitu memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka sudah dilaksanakan. Yang prinsip yang keempat ada meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Dari keempat kegiatan direkomendasikan sudah dilaksanakan. Selanjutnya aspek C, fungsi dan peran direksi. Prinsip kelima, memperkuat keanggotaan dan komposisi direksi. Dari ketiga rekomendasi kegiatan sudah dilaksanakan seluruhnya. Prinsip yang keenam, meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. Dari ketiga kegiatan rekomendasi sudah dilaksanakan. Aspek yang D, partisipasi pemangku kepentingan. Prinsip ketujuh, meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan. Dari 6 kegiatan, 1 belum dijalankan dan masih menjadi catatan, yaitu perusahaan terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada direksi dan karyawan. Yang terakhir ada aspek yang E, keterbukaan informasi. Prinsip ke-8-nya meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi. Dari dua rekomendasi kegiatan sudah dilaksanakan. Selanjutnya analisis SWOT. Analisis SWOT ini saya peroleh dari salah satu artikel. Yang pertama itu ada strength, yaitu teknologi yang digunakan oleh PT Mayora Indah Tbk adalah teknologi yang mutakhir. Yang kedua adalah jaringan distribusi yang kuat dan luas. Yang ketiga merupakan perusahaan go public. Yang keempat, nilai laba yang terus-menerus naik. Weakness-nya kurangnya promosi secara online, masih terdapat bahan-bahan baku yang diimpor dari luar negeri. Selanjutnya ada opportunity, yaitu masih ada pasar domestik maupun internasional yang belum tergarap. Yang kedua, terciptanya inovasi-inovasi baru dengan teknologi yang canggih. Selanjutnya ada threat. Yang pertama ada ancaman pendatang baru, produk substitusi, pesaing yang cukup lama berpengalaman dalam industri makanan, serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang berubah-ubah. Selanjutnya analisis teknikal. Berbeda dengan analisis fundamental, jika analisis fundamental menganalisis mengenai kinerja perusahaan secara menyeluruh, analisis teknikal menganalisa perilaku para investor maupun trader dalam membeli saham. Hal ini bisa kita lihat dari harga saham dan jumlah transaksi yang ada di pasar modal. Biasanya analisis teknikal ini digunakan oleh para trader yang berinvestasi dalam jangka waktu pendek, bisa dalam hitungan bulan, minggu, atau bahkan harian. Ada 3 konsep dasar analisis teknikal. Yang pertama, the market discount everything. Pergerakan harga sudah mencerminkan semua faktor yang ada. Price move in trends, yaitu harga bergerak mengikuti tren. Dan yang ketiga, history repeat itself. Sejarah akan berulang. Dalam menganalisis saham secara teknikal kita akan menggunakan chart dan candlestick. Candlestick yang dimaksud di sini yaitu yang berwarna hijau dan merah ini. Horizontal untuk waktu dan vertikal untuk harga. Dari segi waktu kita bisa memilih untuk 1 hari, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau hari yang ingin kita lihat. Candlestick biasanya akan menunjukkan 4 angka. Biasanya ada open, close, high, dan low. Selanjutnya ada trend. Trend adalah kecenderungan arah pergerakan harga. Uptrend jika saham naik,
seperti ini. Downtrend jika saham turun mulai dari sini sampai ke sini, dan sideways atau tidak naik tidak turun, sahamnya tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Di dalam candlestick ada major trend dan minor trend. Major trend adalah candlestick yang berukuran besar, dan di dalamnya biasanya ada minor trend yang candlesticknya berukuran lebih kecil. Yang berwarna merah dan hijau ini disebut body candle, sedangkan garis kecil-kecil ini disebut shadow. Shadow adalah histori dari harga saham, seperti halnya pada di candlestick yang berwarna merah ini adalah harga open pada saat harga saham dibuka, dan ini adalah pada saat harga saham ditutup. Sedangkan garis ini adalah histori dari pergerakan harga saham. Bisa jadi sebelum pembukaan harga saham sempat mengalami penurunan sampai di titik ini. Jika harga close lebih tinggi dan dari open, maka warna bodinya akan hijau. Dan jika close lebih rendah daripada open, maka warnanya akan merah. Selanjutnya, di analisis teknikal juga ada garis support dan resisten, di mana biasanya orang-orang akan membeli saham saat harga tembus resisten. Pola dalam analisis teknikal juga banyak, salah satunya itu pola cup dan handle, yaitu pergerakan harga saham yang memiliki bentuk seperti cangkir dan gagang cangkir. Jika dilihat dari candlestick PT Mayora Indah Tbk, perusahaan ini sempat mengalami kenaikan di tahun 2018, mengalami penurunan di tahun 2019, dan sempat anjlok di tahun 2020. Tetapi tahun 2021 perusahaan PT Mayora Indah Tbk mengalami uptrend, walaupun mengalami downtrend sedikit, tetapi harga sahamnya cenderung naik. Maka menurut saya PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan yang memiliki kinerja baik. Hal ini didasari oleh analisis fundamental dan analisis teknikal yang saya lakukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.